أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman azakumullah, di pagi hari ini insyaallah kita mencoba mentadabburi satu surat pendek yang merekam kisah turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya, yang biasanya dikenal dengan peristiwa Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, kenapa kita membahas ini? Karena salah satu cara untuk mengoptimalkan puasa kita di bulan Ramadan adalah dengan usaha mencari Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar fil withril arsyil awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena itu penting kita memahami apa Lailatul Qadar. Tentu saja untuk kesempatan kali ini dari perspektif Al-Quranul Karim, untuk melihat bagaimana Lailatul Qadar, apa yang terjadi pada Lailatul Qadar, ada apa dengan malaikat di Lailatul Qadar, dan bagaimana Allah menjelaskan Lailatul Qadar di surat Al-Qadar. Namun sebelumnya penting untuk kita renungkan bersama-sama sekali lagi bahwa kalau kita atau siapapun orang muslim disuruh mendefinisikan bulan Ramadan, mesti yang ada di pikiran mereka pertama kali adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Cara kita mengenalkan bulan Ramadan selalu dengan puasa. Menariknya hanya ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan puasa Ramadan. Dan cara Allah mengenalkan puasa Ramadan, mengenalkan bulan Ramadan tidak dengan puasa. Nah, ini yang benar untuk kita renungkan. Semua orang mukmin di seluruh dunia, kalau dia ingin mengenalkan Ramadan, pikiran pertama adalah puasa. Tetapi Al-Quran justru tidak mengenalkan Ramadan dengan puasa. Dengan apa? Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan syahru Ramadan alladzina tasumun, bukan begitu. Bukan bulan Ramadan adalah bulan yang kalian semuanya puasa. Tidak. Al-Quran justru mengenalkan Ramadan Quran. Kenapa? Karena adanya Ramadan karena ada Quran. Gara-gara turun Al-Quran ada Ramadan. Dan kita bergembira karena datangnya Al-Quran. Dan cara gembiranya orang mukmin adalah berpuasa. Lihat Rasulullah, setiap hari kelahirannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Puasa. Kita gembira. Kenapa gembira? Karena Al-Quran. Monggo ditanyain hatinya masing-masing, gembira enggak dengan Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia,
qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, telah datang kepada kalian advice, nasihat yang masuk ke dalam hati kalian. Kalau sudah masuk, wasyifaa'ul lima fis sudur, ia akan menjadi obat bagi semua penyakit hati kalian. Wahudan, dia akan jadi petunjuk bagi kalian. Warahmah, dan jadi rahmat bagi kalian. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, bifadlillah, hanya karena keutamaan dari Allah, wa birahmati, dan hanya karena kasih sayangnya Allah, kita ini semua dikasih Al-Quran. Falyafrahu, maka gembiralah, kata Allah SWT. Let us rejoice, let us be happy for the Quran. Be happy with the Quran. Be joyful with the Quran. Kita disuruh gembira karena Quran. Mestinya orang Islam, hal yang pertama kali membuat dia bahagia adalah Quran. Nah, bulan ini menjadi bulan kita bertanya ke dalam hati kita masing-masing. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim ke dunia ini. Karena itu disebut dengan bulan yang mulia. Malamnya ketika turun Al-Quran disebut malam yang mulia. Dan orang yang memiliki Al-Quran dalam hatinya, dia orang yang mulia. Ini yang menarik untuk kita renungkan. Karena itu yang pertama harus kita renungkan adalah gembiralah dengan Al-Quran. Sekarang kita tanya masing-masing di dalam hati kita, apa yang membuat kita bahagia? Dunia, uang, perempuan, rumah, mobil. Kalau di dalam hati kita tidak ada rasa bahagia karena kita memilih Al-Quran, tidak sukses kita sebagai mukmin. Karena Allah menyuruh kita falyafrahu, let them rejoice. Silakan bergembira. Opo awakmu kok guyang-guyu? Allah ngasih saya Al-Quran. Mestinya harus ngono, mestinya. Ojo opo guyang-guyu, mari oleh THR. Ini yo apa ini ya? Falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh bergembira. Kenapa? Karena kalau kita memiliki Al-Qur'an lebih baik dari apa saja yang pernah kita miliki. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan Ramadan bulan kita satu, memperbarui ikatan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Setiap tahun itu mesti harus ada, seakan-akan kita dapat baru lagi Al-Qur'an. Dan harus nopo seneng atine, bunga atine, dan sekarang sedang nopo namine membuat janji baru dengan Al-Quran. Kita merenew apresiasi kita dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik radhiyallahu an, rahimahullah, beliau niki saking alimnya, tidak ada berani orang memberikan fatwa di Madinah selama ada Imam Malik. Dan membuka kajian hadis tiap hari. Salah satu murid Imam Malik adalah Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i, yang menghafalkan kitab Muwatta 9 malam saja. Ya, kitab Muwatta itu segini, hadis bulet pisan. Lah, setiap Ramadan ditutup Muwatta sama Imam Malik, ndak ngaji hadis. Ngaji apa? Quran. Semua ulama, orang-orang soleh sepanjang sejarah, mulai dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, Ramadan Quran, gak ada lain lagi. Ramadan Quran. Ya, itu yang harus kita tiru juga. Kenapa? Karena waktu, loh Pak, bukankah yang lain juga penting Ustaz? Ya penting, tetapi Ramadan itu terbatas waktunya. Karena itu kita harus punya skala prioritas. Dan prioritas orang di bulan Ramadan adalah harus Al-Quran. Kenapa sih ada tarawih? Karena Al-Quran dibaca di dalamnya. Apa yang paling banyak di tarawih yang dilakukan? Bacaan Al-Quranul Karim. Karena itu yang paling penting Ramadan, Quran. Sampai Allah juga mengenalkan Ramadan dengan Al-Quran. Nanti setelah itu baru nanti jelasin puasa Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, masih dijelasin Quran lagi. Quran itu hudan linnas, Quran itu bayyinatin minal huda wal furqan. Baru setelah itu ngomong puasa. Faman syahida minkumus syahra, sopo ae sing nontok hilal Ramadan, bulan Ramadan, falyasum, poso. Kira-kira koyok-koyok menurut Allah, kalau Ramadan Anda tidak ada Al-Qur'annya, seakan-akan gono gunane. Jan-jane ngono. Karena itu yang harus kita pikirkan bersama-sama.
Kita harus sungguh-sungguh dengan Al-Quranul Karim. Harus sungguh-sungguh. Celaka demi celaka hari ini adalah, dan ini kesalahan kita bersama-sama sebagai mukmin. Berapa banyak sekarang orang yang tidak mengenal Al-Quranul Karim, mengerti Al-Quranul Karim, memahami Al-Quranul Karim. Orang mukmin yang menyatakan dirinya sebagai muslim, usia 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, belum tahu apa-apa tentang Al-Quran. Kalau jenengan tanya opo isine kul Allahu ahad, tidak tahu. Mungkin bisa membaca, tapi Al-Quran, apakah Al-Quran itu cukup untuk dibaca? Mboten. Untuk apa? Untuk difahami. Karena pemahaman itu yang melahirkan amal. Kenapa ada ilmu tajwid misalnya? Karena tajwid itu menjelaskan cara kita pengucapan. Kenapa? Agar uang itu jelas ngrungoknoe. Lek saku ngomong nggak jelas, sampean ndak paham. Lento opo iku? Padahal saya mau ngomong lento. Lah, tapi lek lento opo, Pak? Sehingga kita ndak paham. Karena itu ada ilmu tajwid. Tujuan dari ilmu tajwid duduk api-apian. Oh, bukan. Agar ketika orang mendengar cetha ngomongnya dan bisa difahami. Oke, gitu maksudnya. Itu tujuan ilmu tajwid. Duduk digawe dawane piro, duduk masalah itunya. Tapi bagaimana tajwid itu memahamkan kita akan bacaan Al-Quranul Karim. Sekarang mari kita renungkan, berapa banyak orang yang paham Al-Quranul Karim. Dan itu kesalahan kita bersama-sama. Anak-anak kita tumbuh belasan tahun, puluhan tahun tanpa mengenal Al-Quranul Karim. Orang tua merasa cukup hanya dengan Iqra. Sekarang udah lumayan, sudah mulai serius orang menghafalkan Al-Quran. Tapi sekali lagi menghafalkan Al-Quran top, hebat. Tapi mboten cukup. Karena menghafal tapi tidak memahami, masih belum. Tujuan Al-Quran agar kita memahami, la'allakum ta'qilun, Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tak turunno Qur'an iki nggawe bahasa Arab supaya awakmu faham, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh memahami Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apa awakmu ndak gelem tadabbur tanyang Qur'an? Itu yang kita inginkan. Dan Ramadan harus menjadi satu komitmen kita masing-masing di antara kita. Ditanam di dalam hati, harus saya fahami Al-Qur'an. Meskipun ndak banyak. Dan jangan gerusa-gerusu, ngoro mulai langsung kata sak Quran difahami. Tidak bisa. Bikin keseriusan. Ramadan ini saya harus paham surat ini. Satu hari saya harus satu surat, satu ayat. Harus ada komitmen sehingga kita bisa paham. Bagaimana orang bisa khusyuk kalau tidak bisa memahami Al-Quranul Karim? Utbah bin Rabi'ah, suatu saat orang-orang Quraisy berkumpul. Ya, dilaporkan oleh Jabir bin Abdullah misalnya yang direkam oleh Ibnu Katsir. Mereka berkumpul dan kemudian berpikir, ini dakwah Nabi Muhammad sudah gila, berhasil memecah belah antara anak dan bapak, antara saudara dengan saudara yang lainnya. Kita harus melakukan diplomasi, kata orang-orang Quraisy. Kita harus cari orang yang paling pintar, paling jago syair, paling intelektual dan jenius. Sepakat orang Quraisy menyatakan bahwa tidak ada orang selain Utbah bin Rabi'ah. Ma na'lamu ahadan ghaira Utbah bin Rabi'ah. Kami tidak mengetahui orang semacam itu kecuali Utbah ibnu Rabi'ah. Karena Utbah ibnu Rabi'ah adalah orang yang paling cerdas, paling ngerti syair pada saat itu. Oke. Diutus Utbah bin Rabi'ah, anta ya Abul Walid, kamu wahai Abul Walid. Oke. Fa'atau Uqbah, kemudian Uqbah mendatangi Rasulullah SAW. Faqal, dan Utbah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, anta khairun am Abdullah? Muhammad, anda itu lebih baik ataukah bapakmu yang lebih baik dari kamu? Kamu itu Muhammad lebih baik dari bapakmu Abdullah atau kamu yang lebih jelek? Nabi Muhammad diam. Ditanyain lagi, a anta khairun am Abdul Muthalib? Kamu itu lebih baik dari Abdul Muthalib atau kamu yang lebih jelek? Diam Nabi Muhammad SAW. Terus dicecar pertanyaan. Fasakata Rasulullah SAW. Rasulullah diam saja. Faqala, fa in kunta taz'um anna haula'i khairum minka. Kalau engkau menyangka bahwa semua orang itu tadi,
Abdullah ayahmu, Abdul Muthalib kakekmu, pamanmu, semua itu Anda sangka adalah orang yang lebih baik dari kamu Muhammad. Lek bapakmu iku luwih apik timbang awakmu, lek mbahmu luwih apik timbang awakmu, katanya Utbah bin Rabi'ah. Faqad abadul alihah allati ibta. Sungguh mereka semuanya itu sudah menyembah Tuhan-Tuhan yang engkau caci maki Muhammad. Latta, Manat, Hubal dan selainnya. Wa in kunta tas'amu annaka khairum minhum, kalau you menganggap dirimu lebih baik dari mereka itu semuanya, katanya, fatakallam hatta nasma'a qaulak. Kalau gitu ngomong, kamu maunya apa? Lihat kata Utbah, diam aja Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kata Utbah menyatakan, in kana innama bikal haja. Gini Muhammad, kalau ente itu punya kebutuhan, keinginan, jama'na laka hatta takuna aghna Quraisy. Kalau you pingin harta, oke, kita kumpulin harta sampai kamu akan menjadi orang paling terkaya di Quraisy, kata dia. Wa in kana innama bikal ba'ah fakhtar ayyunisa'i Quraisy syi'ta falanuzawwijaka asyara, kata dia. Kalau motivasi kamu terus berdakwah ini hanya karena ingin mendapatkan perempuan, mendapatkan gadis, kata dia, fakhtar, pilih saja ayyunisa'i Quraisy, perempuan gadis Quraisy yang mana saja, syi'ta yang kau maui, falanuzawwijaka asyara, akan kami nikahkan kamu dengan 10 gadis Quraisy. Coba lek sampean Ustaz TV ini kita ini 10 rek lumayan nih misalnya. Dikasih 10, kasih 10, subhanallah. Dan Rasulullah diam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawab Utbah bin Rabi'ah, faraghta, antum sudah selesai? Wis mari ta ngomongi, kira-kira ngoten. Qala na'am, kata Utbah, iya. Qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca surat Fussilat. Membaca surat Fussilat. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Hamim, ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Rahman Rahim. Kitab ini menjelaskan secara terperinci ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia Quran berbahasa Arab bagi orang yang tahu, dan kamu tahu bahasa Arab. Kata seakan gitu. Semua ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW seakan-akan bunyi Al-Quran itu berdialog dengan otaknya Utbah bin Rabi'ah. Sampai kemudian di ayat yang menegaskan bahwa kalau Utbah bin Rabi'ah, orang-orang Quraisy tetap saja menolak ajakan Rasulullah SAW, fa in a'radu, kalau mereka tetap berpaling, fakul, katakan Muhammad, anzartukum sa'iqatan, kasih peringatan mereka itu dengan apa? Sa'iqah, explosion, ya, suara yang sangat keras. Sa'iqah, sakmunine ya keras, sa'iqah, oh, gede kabeh ya, sa'iqah, suara yang sangat keras, yang dulu menjadi hukumannya siapa? Kaum Ad dan Thamud. Kenapa diingatkan Ad dan Thamud? Karena orang Arab itu tahu kaum Ad dan Thamud. Karena nabi-nabi Arab itu siapa aja? Nabi-nabi yang berasal dari Arab, Ibrahim, Ismail, siapa lagi? Soleh. Umatnya kaum Ad, Thamud itu seperti kalau kita ngomong tsunami. Siapa yang tidak tahu tsunami? Kalau dia orang Indonesia tahu. Aceh, dia ingatin Aceh. Misalnya gempa bumi, Gunung Kelut, dia ingat Gunung Kelut. Allah menjawab pertanyaannya, siapa ini? Utbah bin Rabi'ah. Utbah, ini kalimat engkau sekarang tidak sedang ngomong dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kau hadapi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Quran berbahasa Arab, diturunkan dari Allah SWT, bla 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 bla. Kalau kamu tetap ngeyel, ingat kisahnya Ad sama Samud, you akan dihajar dengan sa'iqah. Apa yang terjadi pada Utbah bin Rabi'ah? Boten kiat Utbah bin Rabi'ah.
hasbuk, cukup Muhammad, gak bisa dia, gak kuat menahan ketakutannya dari ayat Al-Quranul Karim. Yang ayat itu seakan-akan koyo sampean kayak itu kontrosno ya tak hajar tentean koyo itu, tapi itu masuk di dalam hatinya. Utbah bin Rabi'ah kafir baca surat Fussilat boten kiat. Sampai apa yang dilakukan Utbah bin Rabi'ah, subhanallah, dijelaskan di sini riwayat yang lain. Misalnya Ibnu Katsir menjelaskan fa'amsaka Utbah ala fih, Utbah sampai menutup mulutnya Rasul, sampai kepingin menutup, cukup ya Rasul, jangan diteruskan. Coba lihat, kenapa kok bisa ketakutan kayak demikian? Karena powernya Al-Quranul Karim, karena faham akan Al-Quranul Karim. Kenapa ketika kita baca surah Fussilat tidak mengalami hal yang sama? Nomor setunggal karena kepinteran, karena mboten faham, tidak ada tadabbur, dan ini yang harus menjadi renungan. Mohon maaf, memang sengaja kita mengkritik diri kita masing-masing. Mboten kula lebih sae dari jenengan, sama sekali tidak. Tapi mari kita menyadari diri kita masing-masing, betapa jauhnya kita masih dari Al-Quranul Karim. Padahal ini bulan Ramadan. Be serius dengan Al-Quran, diusahain faham Al-Quran saumur urip, dan itu cita-cita abadi kita. Masih ndak paham Quran, ndak ngurus, yang penting paham Quran. Gak moco Harry Potter, gak paten, sing penting faham Qul a'udzu binnas. Harus gitu orang muslim. Falyafrahu, gembiralah dengan Al-Quranul Karim. Lihat pengaruh efek dari Al-Quranul Karim kalau kita bisa memahami Al-Quranul Karim, dan itu yang kita inginkan. Orang kafir itu orang kafir bisa kayak demikian. Sekarang bayangin orang Islam jutaan hari ini dia membaca Al-Quran tapi mboten paham Al-Quranul Karim. Siapa yang salah? Semuanya. Pendidikan kita, pola kita mengajarkan Al-Quran, anak-anak kita tidak kita ajarkan kecintaan terhadap Al-Quran. Mun dibebani tok, pokoknya seneng Al-Quran niku. Opone sing seneng, Pak? Yo mbo wis pokoknya seneng. Ya. Bagaimana mereka bisa jatuh cinta sama Al-Quran kalau dia tidak mendapatkan, mencicipi keindahan Al-Quranul Karim? Itu yang harus kita tularkan sehingga anak jatuh cinta dengan Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, lihat, agak panjang memang, sedikit lagi ya. Turunnya Al-Quranul Karim itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, satu. Kenapa Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Karena Allah mau mengganti umat. Dulu kalau jenengan baca surat Al-Baqarah, yang menjadi umat pilihan itu umat Yahudi. Kalau orang itu mau dijadikan umat pilihan, kalau sampean duwe pabrik, nomor satu mesti harus ada, kalau sampean mau dijadikan petunjuk, ada orangnya, ada kitabnya, dan ada tujuannya. Ya, kalau sampean punya pabrik, perusahaan, jelas tujuannya, apa planning ke depannya, arahnya kemana. Yang kedua, ada manual bukunya. Ini kita harus ngikutin ini agar kita sampai ke sana. Semua orang ngikutin di belakangnya. Itu namanya CEO-nya. Dulu yang mau dijadikan Allah sebagai nopo namine, umat yang menjadi contoh bagi semua alam adalah orang Yahudi. Tujuannya apa? Jelas, Masjidil Aqsa. Itu tujuannya. Arahnya jelas, destinasinya. Apa yang menyampaikan Masjidil Aqsa itu simbol dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dibikin kitabnya, manualnya nopo? Kitab Taurat. Tapi ternyata udah dikasih kitab Taurat, dikasih ilmu, faham enggak mereka dengan kitab Taurat? Kebanyakan orang Yahudi dulu, para rahib, faham. Lihat, bandingin dengan kita sekarang. Mari nanti, makanya ini harus kita nangis dalam hati kita masing-masing. Orang Yahudi dulu banyak yang faham akan kitab sucinya. Dia tahu kitab sucinya. Kesalahannya apa ya orang Yahudi? Dia tidak beramal dengan pengetahuan yang dia miliki. Jenengan baca di surat Al-Baqarah, semua kesalahan Bani Israel tahu. Dino Sabtu ojo nyambut gawe, ngerti wong Yahudi, tapi tetap nyambut gawe. Banyak di list kesalahannya oleh Allah. Agar apa? Agar jadi contoh bagi kita. Kalau sampean mau dijadiin
CEO-nya perusahaan, sampean harus tahu perusahaan ini kacau karena ini Pak, karena ini, semua tahu. Kita ini dijadiin umat sekarang terbaik, jadi contoh, jadi umatan wasato. Oke, nanti saya ke Quran lagi, ke Ramadan. Kenapa menjadi penting? Oke, setelah mereka korupsi, orang Yahudi ini salah terus, ngeyel terus, maksiat terus, akhirnya oleh Allah, nggak butuh aku awakmu. Meskipun kon mulya, turunane wong mulya, gak iso kon nyekel ayat-ayatku. Dibuak teng pangeran. Wong Yahudi dibuak. Padahal dulu dia apa? Faddaltukum 'alal alamin. Allah bilang, tak lebihno orang Yahudi dari semua manusia. Diutamakno teng pangeran. Tapi ketika dia gagalnya dengan urusan apa? Dengan membawa Taurat ke seluruh dunia. Dia gagal itu. Ganti sama Allah. Siapa yang diganti sekarang? Umat Islam. Wa ja'alnakum ummatan wasaton. Allah jadikan kita umat pertengahan. Umat yang menjadi contoh bagi kita semuanya. Kita sekarang, kalau kita mau dijadikan baru, kitabnya harus baru. Gimana mboten? Tujuannya baru. Sekarang destinasinya baru. Kenapa? Karo sama padha mek sing biyen. Allah ganti baru. Karena itu kalau jenengan bukat Al-Baqarah sebelum umatan wasaton, ayat di atasnya tentang apa? Perubahan kiblah. Dirubah sekarang kiblatnya Allah. Yahudi kon pek wis. Gak iso awakmu ge contoh. Dirubahnya Allah dari Baitul Maqdis kemana? Masjidil Haram sekarang ke Ka'bah. Jadi ini jadi tujuan. Habis itu dikasih oleh Allah. Dah, yuk sekarang tak jadiin umat contoh. Tujuannya sekarang sana, Ka'bah. Semua orang harus menuju Ka'bah. Ini bukunya, diturunin bukunya oleh Allah. Namanya Al-Qur'an. Maka Al-Quran itu yang harus nopo bimbing kita sampai ke Ka'bah, sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lah pertanyaan yang paling penting bagi kita, ojo dikira oleh Quran sampean mulya. Memang iya, kita dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama seperti orang Yahudi, hukum Allah berlaku sama. La tabdila li kalimatillah. Tidak berubah Allah kalau mutusin sesuatu. Kalau kita menyanyiakan Al-Quran, Allah akan ganti kita dengan umat yang lain yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau orang Indonesia tidak serius dengan Quran, diganti oleh Allah. Entah Australia, entah Amerika, entah Afrika. Tidak jaminan. Karena itu kita harus menjadikan diri kita serius dengan Al-Quranul Karim. Karena ini amanah. Ini amanah dari Allah. Satu, apalagi kalau kita memiliki dua kesalahan sekaligus. Satu, tidak faham. Yang kedua, tidak beramal dengan Al-Quran. Tambah nemen salahannya. Yahudi biyen sing ngerti, amalin tidak beramal. Sekarang mari kita renungkan dengan diri kita masing-masing. Apa yang kita fahami dari Al-Quran dan apa yang sudah kita amalkan dari Al-Quran. Dan itu ya harus menjadi renungan kita tiap hari, untuk kita telurkan kepada anak kita, sehingga berubah. Tidak usah mikir besar-besar, mikir sesuai dengan kemampuan kita. Gak usah mikir, wah kalau begitu masyarakat harus kita rubah Ustaz. Iya, tapi mikir awakmu sopo. Lek semut wis dadi semut, gak usah mikir-mikir gajah. Lek punya silet, gak usah nebang hutan. Gak iso sampean, wis suket ae cukup. Kalau Anda punya traktor, oke, berpikirlah gunung tak rubuhno, ndak apa-apa. Tapi lek sampean cuma duwe arit, gunung kelut tak robohkan Ustaz. Mimpi jenenge, mimpi. Karena itu kalau mau merubah, gimana terus Ustadz merubah? Udah, anda usah gede-gede, start with yourself. Mikir diri kita sendiri, saya harus berubah, saya harus paham Al-Quran. Lek sampean kok paham, ini nular mangkire. Nanti menular begini, membesar, 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 membesar. Dan nanti kita menjadi generasi Rabbaniyun. Apa generasi Rabbani? Karena dia belajar Al-Quranul Karim. Makanya setiap Ramadan seakan-akan kita renew lagi, kita memperbarui lagi, kayak wong kawin nyarmane. Saya harus dengan Al-Quran lagi, dengan Al-Quran lagi, diingatin kita. Itu pertama, sekedar motivasi. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan kita, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadr
turun setelah, kalau Anda lihat dari susunannya, setelah surat Al-A'la di atasnya, persis setelah wasjud waqtarib, baru setelah itu Al-Qadar. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya apa? Seakan-akan gini, kalau kita ini kepingin dekat kepada Allah, ya, surat Al-A'la di atasnya itu diawali dari kalimat apa? Iqra. Apa yang dibaca? Al-Quran. Surat Al-Qadar isinya apa? Allah nurunin Al-Quran. Jadi yang di atasnya disuruh Iqra, terus mau apa? Mau Al-Quranul Karim. Dan kalau Anda membaca Al-Quranul Karim, Anda wasjud waqtarib, Anda mendekati Allah SWT. Karena itu ayat di atasnya dengan surat Al-Qadar itu rangkaian yang begitu indahnya. Rangkaian yang begitu indahnya. Oke, sekarang kita lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah SWT, kita bahas ulang dulu. Kami, Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata ganti minimal ada satu, saya, yang kedua kami, yang ketiga dia atau huwa, ada tiga. Oke. Kalau Allah menggunakan kata saya, refernya dua. Satu, Allah terlalu cinta atau Allah terlalu marah. Lek wis nemen cintane Allah membuat saya. Lek wis nemen marahe Allah juga pakai saya. Contoh, fa inni u'adzibukum, aku, katanya Allah, temenan aku tak azab awakmu, azab yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun di dunia ini. Ya, inni u'adzibukum, kata Allah SWT, sungguh aku akan mengadab kalian, azab yang tidak pernah aku berikan ahadam minal alamin, yang tidak pernah aku berikan kepada satu orang pun di dunia. Nopo niku ngomongi saking ngamuke pangeran. Jadi kalau sangat marah Allah pakai aku dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, kalau Allah terlalu cinta, contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini setelah Ramadan, ya, setelah perintah puasa. Setelah puasa, kalau kita sudah mendekat ke Allah dalam puasa, kita sudah memenangkan Allah daripada nafsu kita sendiri, Allah kemudian bilang kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, lek kaumku iku, hamba-hambaku kabeh iku takok yang awakmu tentang aku. Oke, yang menarik lagi, dalam Al-Quran biasanya tidak menggunakan fi'il madhi sa'ala, tapi menggunakan fi'il mudhari yas'alu. Lihat, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil anfal. Ya, banyak, tapi semua yas'alu fi'il mudhari semuanya. Oke, ini satu-satunya pakai fi'il madhi sa'alaka. Nah, bedanya apa? Satu, kalau pakai kata kerja masa lampau, kejadiannya terjadi sekali. Saya sudah makan malam. Berapa kali makan malam berarti? Sekali. Kalau sampean butuh 2 kali harus ditambahi dengan kata saya sudah makan malam 2 kali. Harus gitu. Tapi kalau sampean bilang saya sudah makan, artinya pekerjaan itu berapa kali terjadi? Sekali. Tapi kalau sampean bilang saya akan makan, berapa kali itu kerjaannya? Yo mari ngene mangan, meneh yo mangan maneh, emben yo mangan maneh, terus ila yaumil kiamah. Ya, mangan terus isine. Itu namanya kalau fi'il mudhari. Apa maksudnya? Gampangannya gini, kayak seakan-akan orang ini nggak pernah berdoa kepada Allah. Ada orang yang nggak pernah minta sama Allah sama sekali, dan satu-satunya dia minta ya itu aja. Tapi kalau dia di bulan Ramadan minta sekali aja, sa'alaka, kalau dia minta kepadamu tentang saya, dia tanya tentang saya. Lihat, semua orang yang bertanya kepada Nabi, siapa yang menjawab? Nabi. Yas'alunaka anil mahid qul huwa adza, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, yas'alunaka anil anfal qul. Semua pakai Nabi Muhammad yang menjawab. Tapi di ayat ini menarik, yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni
Kul, nggak ada. Kulnya dibuang sama Allah. Saking nopo senengnya pangeran. Wes lagi urusanku Muhammad. Fa inni qarib. I'm near to you. I'm close to you. My hubbi, misalnya kayak gitu ya. Saking senengnya pangeran. Saking senengnya. Karena Allah pakai saya. Oke, itu diingat-ingat. Kalau Allah pakai kami, itu menunjukkan dua hal. Satu, menunjukkan kekuasaan Allah. Allah sebagai raja, Allah sebagai... Kenapa Allah menunjukkan kekuasaannya? Karena Allah menurunkan sesuatu yang sangat berharga. Berupa nopo? Al-Quran. Satu, yang pertama. Yang kedua, karena biasanya melibatkan yang lain, makhluk Allah yang lain. Di inna, siapa yang dilibatkan? Malaikat. Oke, agak cepat karena nanti terlalu banyak. Inna, kata Allah, sesungguhnya kami anzalna. Oke, turunnya kitab Allah di dalam Al-Quran menggunakan dua kata kerja. Satu nazzala, yang kedua anzala. Oke. Kalau saya bilang a'lama dengan allama itu berbeda. A'lama itu asal katanya sama, asal dari kata ilmu, asal katanya semua dari kata ilmu. Tapi kalau a'lama memberitahu artinya. Tapi kalau allama mengajar. Saya tanya, kalau memberitahu berapa kali kejadiannya? Sekali. Sampeyan tak kasih waru ya. Ini Mas. Sekisan tok. Morok mari ngono lungguh sampean dari mana? Nopo? Ya mboten. Hanya sekali kalau saya ngasih tahu. Ya ta? Allama apa artinya? Mengajar. Lek ngajar ping piro sampean ngajar? Bolak-balik. Kan dari mana? Paham apa ndak? Belum paham Ustaz. Oke, jelasin lagi. Wis paham le? Sepurane Ustaz. Oke. Bolak-balik. Namanya allama. Allama. Oke. Anzala semua maknanya sama. Anzala sama nazala sama maknanya. Cuman bedanya apa? Anzala berarti turunnya berapa kali? Sekali. Good. Mantap ini. Nazala turunnya berapa kali? Berkali-kali. Good. Berarti inna anzalna, Quran turun berapa kali? Sekali. Yang turun Quran atau ayat? Kalau sekali yang turun Quran atau ayat? Al-Quran. Kalau nazzala berarti yang turun apa? Ayat. Berapa lama Al-Quran turun? Kalau yang ayat turun sampai nanti selesai satu Al-Quran berapa lama? What's up bro? Ada berapa? 23 tahun. Nah, jadi kalau yang pakai nazzala, Allah berarti menginformasikan kepada kita Quran turunnya yang sedikit-sedikit itu, yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Oke, nazzala alaikal kitaba, nazzala alaikal kitab. Maksudnya apa berarti itu? Berangsur-angsur turunnya. Tapi kalau wa anzalal furqan berarti sekali. Tapi kalau Taurat sama Injil sekali saja. Tidak ada kalimatnya nazzala wa anzala, pakai anzala, langsung anzala. Oke, itu simpelnya. Jadi di ayat ini Allah berbicara tentang turunnya Al-Quran kemana? Ke dunia. Awalnya belum turun sama sekali. Awalnya kita diberi kemuliaan oleh Allah. Kalamnya Allah, sekarang bayangin, kalamnya Allah diturunkan kepada kita yang rupanya koyok ini iki, yang mulut kita bau, yang mulut kita penuh dosa, diberi kemuliaan oleh omongan nih pangeran. Coba sampean renungkan itu loh. Saya ingin ini aja misalnya ya. Ini puisinya siapa yang top sekarang? Gusmus Mustafa Bisri katakanlah. Terus sampean diceluk Gusmus, "Rene le, aku iki ngarang puisi. Kon wocokno yo nek ngarep kene." Sampean yo napa? Wedhe ndase niku. Wah, aku rek dikongkon maca puisine Gusmus, sampean menjadi besar. Kenapa Gusmus tidak memilih yang lain? Karena mungkin Gusmus lihat Anda lebih keren dari yang lain. Maksudnya, sekarang bayangin, sopo yang lebih keren dari pangeran? Boten wonten. Dan ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi kehormatan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, menikmati Al-Qur'anul Karim? Kita. Sayangnya kita tidak jarang mikirin bener-bener
Benar-benar itu yang harus kita renungkan. Kita diberi kemuliaan oleh Allah. Diberi kemuliaan oleh Allah. Karena itu ini istimewa banget. Allah turunkan Quran itu di sana. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Di sana di Lauhil Mahfud. Lauh al-mahfud tablet lauh sabak lek teng pondok ngertine sabak. Kalau sekarang tablet. Ya, kalau sampean punya Samsung tablet, nah bayangannya kira-kira kayak gitu. Tapi wallahu alam kayak apa. Dan itu dijaga oleh Allah, dijaga malaikat. Tempatnya itu, tempat seluruh informasi itu dijaga oleh malaikat. Al-Mahfud, yang protected. Kalau sampean dari subhanallah tapi sekarang ya, tablet sekarang juga bisa untuk menyimpan informasi. Ya, di HP kita bisa kita ngisi segala macam. Tapi kan kena virus rusak, logor rusak, kena banyu rusak dan segala macam. Tapi dia protected, dijaga oleh malaikat. Dan ini highly confidential. Dan ini sangat hebat, tidak boleh orang, dijaga malaikat. Innahu laqur'anun karim. Quran ada di sini dulunya. Gampangannya ya. Jangan dibayangin benar-benar Samsung di sana mboten ya. Di Lauhul Mahfud. Oke. Setelah itu innahu laqur'anun fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh ada yang nyentuh kecuali malaikat yang disucikan oleh Allah. Saking napane niku, duduk menungso sing boleh nyentuh, malaikat yang sudah disucikan oleh Allah, mutahharun. Yang ini kemudian Allah turunin ke dunia. Turunnya di mana? Di Baitul Izzah, di langit dunia. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu. Kenapa diturunin? Karena untuk kita, untuk bimbing kita. Yang pertama. Oke, yang sekarang hu-nya. Inna sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Hu itu artinya apa? Nya. Sesungguhnya kami menurunkannya, kami turunkannya di malam Lailatul Qadar. Saya tanya, sampean kalau berkata-kata, bikin kalimat, tiba-tiba sampean ngomong, aku turunkannya di malam Lailatul Qadar. Apa sing ada di pikiran sampean? Nyai sopo kan begitu toh. Ini menarik, mestinya orang pakai kata ganti itu setelah ada kalimat sebelumnya. Kak, saya mencintai Al-Quran. Dia diturunkan boleh karena dia rujuknya kemana? Ke Al-Quran. Lah iki gak ono moro ndono apa-apa moro-moro inna anzalnahu. Loh, apa kok moro-moro hu? Itu menarik. Lah itu yang disebut dengan tadabbur. Para ulama kuno dipikiri, lah sampean ada dipikiri toh, baha Ustaz, yang penting inna anzalnahu. Itu. Karena kita ndak mau tahu. Itu bedanya. Dipikir kenapa kok tiba-tiba pakai kata ganti, pakai dhamir kok tiba-tiba. Kok ndak inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar. Oleh dari sampean yang nulis mesti begitu. Inna anzalnal Qur'an fi lailatul qadar. Keren ini Ustaz. Allah enggak inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gini. Kata ganti itu sesuatu yang sudah dikenal. Ya toh? Sampean akan mengganti menggunakan kata ganti kalau sampean sudah tahu. Oke. Al-Qur'an ini bilang mau menyatakan kepada kita Al-Qur'an itu nanti masuknya harus di mana? Di hati. Dan sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya kalau orang mau menggunakan hatinya, dia sudah tahu hatinya itu. Kata para ulama, terhadap Al-Quran orang itu hanya bisa dua. Satu, cinta mati. Yang kedua, benci gak karu-karuan. Cuman ada dua. Sesuatu yang sebenarnya sudah bagian dari hati kita, itu sebenarnya wis diwerui oleh semua manusia. Karena itu Al-Quran hanya menggunakan kata hu karena seakan-akan kita sudah tahu. Misalnya kayak gini, kalau tadi saya terlambat, tapi jenengan pun tahu bahwa saya mau ngisi, terus bilang, protokolernya bilang, Alhamdulillah dia sudah datang. Sampean tidak bertanya lagi tentang siapa dia. Kenapa? Karena sampean sudah paham. Manusia itu sebenarnya hatinya dia tahu Al-Quranul Karim. Dia menerima Al-Quranul Karim. Satu, yang kedua karena Al-Quran mestinya sampai di sini, di hati kita masing-masing.
Kalau ditanya siapa yang ada di hatimu, Al-Quran. Was, itu mestinya. Ya, kalau ditanyain what's in your heart, Allah. Wah, itu. Wong sekarang kan sering ke hatimu ya. Tapi isi nih, coba bayangin, isinya apa semuanya? Monyet kabeh isinya. Ya, monyet semuanya. Itu yang harus kita renungkan. Oke. Inna anzalna, Allah jelasin peristiwa turunnya Al-Quran. Lihat, karena Al-Quran itu sebegitu mulianya, maka semua yang berkorelasi dengan Al-Quran menjadi mulia. Nopo mawon. Satu, Allah mulai dari malamnya, karena turunnya di malam hari. Malamnya menjadi malam yang mulia, namanya Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah menggunakan kata fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Lailatul Qadar itu nama lainnya Lailatin Mubarakah. Ya, Laila bukan Laila Majnun ya, Laila Mubarak. Ya, Laila Mubarak. Laila Mubarakah. Ya, malam yang penuh barokah yang pertama. Malamnya barokah. Bulannya menjadi barokah. Namanya Syahrul Ramadan. Orang yang sampai hafal Al-Qur'an disebut apa? Dalam hadis, ahlullah fil ard, keluargane pangeran di bumi. Coba bayangin. Bayangkan secara literal saja dulu, meskipun cocok dibayang pangeran terus duit, enggak. Tapi bayangin kemuliaan orang yang misalnya ada Al-Quran dalam hatinya. Ahlullah fil ard. Subhanallah, subhanallah. Orang yang faham Al-Quran, bersama siapa dia? Malaikat al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran mulia. Siapa yang menurunkan Al-Quran, bawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat. Karena itu Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar, di malam itu, malam yang mulia. Oke. Sekarang kata qadar ada 3 maknanya secara gampangan. Saya singkat saja. Saya sebagian besar mengambil dari Fathul Qadir dari Imam Syaukani ya. Kalau nanti merefer, kalau dibaca terlalu lama, saya simpulkan saja. Oke, yang pertama maknanya adalah kekuasaan, power, night of power ya. Kenapa dia begitu mulia malam hari itu? Karena turun Al-Quranul Karim. Yang pertama, saya singkat aja. Yang kedua, disebut dengan Lailatul Qadar, bimakna qadar bermakna kadar atau ketentuan. Seperti emas, kadare piro? 24 karat. Kadar artinya ketentuan, takdir, kadar dan segala macam. Namanya ketentuan. Kenapa? Karena Allah di malam hari itu memberikan ketentuannya selama 1 tahun. Malaikat dikasih tugasnya ini tugasmu semuanya, ketentuannya semuanya salah 1 tahun. Karena itu disebut dengan Lailatul Qadar. Yang terakhir disebut Lailatul Qadar kenapa? Karena malam itu sempit. Qadar artinya sempit, sebagaimana Al-Quran menyatakan faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Allah sempitkan rizkinya orang tersebut dan dia berkata, Tuhan engkau menghinakanku ya. Maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun pada malam hari itu. Oke, ada 3 maknanya. Kita lanjutin nanti. Oke. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Karena dia begitu mulia, Allah kemudian nanyain kita, ma Lailatul Qadar? Gak ada yang tahu. Allah tanyain lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Subhanallah. Ya. Allah menyatakan ilmu yang mana, pengetahuan yang mana, akal yang mana yang kamu bisa sampai tahu apakah Lailatul Qadar itu? Kata Allah SWT, gak ada cluenya, gak ada profesori koyo opo gak akan pernah ngerti Lailatul Qadar kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat mawon agar agak cepat. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah kemudian menjelaskan sendiri. Langsung mawon. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Oke. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik. Oke, malam Lailatul Qadar itu lebih baik, tidak sama tapi lebih baik dari 1000 bulan. Oke, kita lihat dulu.
Kata khair menunjukkan tidak sama. Ya, kalimatnya bukan Lailatul Qadri ka'alfi syahrin, bukan. Kalau Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, itu berarti sama nilainya. Enggak, mboten sama. Karena Allah menyatakan kalimatnya dengan is better than kalau dalam bahasa Inggris, ya, lebih baik dari. Oke, itu kata khair yang pertama. Yang kedua, kata alfun ini menarik di kalangan para ulama. Yang pertama, kata alfun itu karena itu berarti kalau 1000 bulan sama dengan berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Cerdas saya, karena saya sudah hitung duluan, ya. Itu yang pertama, maknanya dari apa namanya, kata alfun. Yang kedua, para ulama menyatakan kata alfun itu tidak hanya bermakna bermakna 1000, tapi bermakna jami'ud dahr, bermakna seluruh waktu, sepanjang masa. Karena orang Arab itu untuk menyatakan sesuatu yang sangat besar, kadang-kadang dia menggunakan kata alfun. Kayak Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Berapa berarti dia Khairil Anwar ingin hidup? 1000 tahun, Pak. Ya sampean sih nggak ngerti bahasa Indonesia berarti. Maksudnya dia ingin hidup terus menerus tanpa mati, hidup kekal. Tapi ngomongnya di puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Duduk berarti 1000 tahun, tapi maksudnya dia ingin hidup kekal. Ya, sama seperti kalau kita lah, sandi gede nih, searat-arat, opo searat-arat itu, misalnya, ya. Atau kalau macem-macem, 7 misalnya sama, pon pusingnya piye? Waduh, aku pusing 7 keliling aku. Kenapa kok enggak saya pusing 8 keliling misalnya? Kenapa kok enggak 9 keliling? 7 keliling, karena 7 menunjukkan maksimal. Bagian ulama menyatakan makna yang lain, arada biqaulihi alfu syahrin jami'ud dahr, seluruh masa maksudnya. Terserah perbedaan itu tidak menjadi penting bagi kita, tapi yang menarik adalah ada riwayat yang sini dituturkan oleh Imam Syaukani, inan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah SAW ra'a a'mara ummatihi qasirah. Rasul melihat umur umatnya ini pendek-pendek. Kata Rasul, umur kita akan 60-70 tahun, 60-an tahun kita akan mati. Agak sama dengan umurnya Nabi Muhammad. Karena itu mikir, bagi yang sudah 40 hanya tinggal 20 tahun lagi di dunia. Bagi yang 30 hanya tersisa 30 tahun lagi di dunia. Habis itu kita harus berhadapan dengan prahara yang menakutkan. Karena itu time is fast. Kata orang bule, time flies. Ya, time flies kata dia. Time waktu terbang kata orang bule, ya. Saking cepatnya. Ini yang harus fakhafa alla yablughu minal amal, dan Rasul takut umatnya itu tidak menyamai, tidak sampai melakukan aktivitas ibadah mislama balagha ghairuhum, sebagaimana umat-umat dahulu. Umatnya dulu ribuan tahun hidupnya, ya. Fitulil umr, di dalam panjang umurnya. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar, kemudian Allah memberikan kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar, wa ja'alaha khairan min alfi syahr, dan Allah menjadikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan lisairil umam, ya. Ini yang pertama, karena persoalan itu. Yang kedua juga ada yang menyatakan dulu itu orang hanya bisa disebut sebagai seorang abid, ya, zaman dahulu kalau dia beribadah kira-kira 1000 tahun lamanya. Orang itu disebut dengan ahli ibadah zaman dahulu kalau seseorang sudah bisa beribadah 1000 tahun. Ya, kita umurnya cuma 60 tahun. Dan itu yang membuat Rasulullah takut, piye terus umatku kalah samaan dengan umat yang lain dan segala macamnya. Itu sih kalau 60 tahun ibadah, ya. Daniel ndak ibadah. Daniel ndak ibadah. Itu yang pertama. Oke. Kita lanjutin agak cepat. Allah menggambarkan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita dapat malam itu, kita mencicipi Lailatul Qadar, kita tidak hanya dinilai 84 tahunan atau 83,5 tahun,
Ya, tapi mungkin boleh jadi akan tambah lebih. Nanti akan kita lihat apa yang penting untuk kita lakukan. Moving agak cepat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Ini yang menarik. Tanazzal, turun malaikat, al malaikah warruh, dan malaikat Jibril di malam hari itu, ya, fiha, di malam Lailatul Qadar, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari setiap perkara atau urusan, ya, karena mereka turun semua dengan urusannya masing-masing karena sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat yang pertama, tanazzal. Gini, sama seperti dalam bahasa Inggris, orang boleh menyingkat kata tapi maknanya sama. Ya, contoh, demonstration bisa disingkat menjadi demo. Ya, biology bisa disingkat menjadi bio. Matematik bisa disingkat menjadi math. Orang Inggris bilang I'm studying math, maksudnya matematik. Ya, I'm studying bio, studying biologi maksudnya. Ya, saya melihat demo, maksudnya demonstration maksudnya. Oke, bisa disingkat. Tapi kalau dalam bahasa yang lain, disingkat atau difulkan maknanya sama, tidak ada perubahan. Bukan berarti kalau math itu beda dengan matematik, enggak, sama. Dalam bahasa Arab ada juga penyingkatan itu. Banyak, misalnya salah satu prosesnya adalah dengan idgham, diidghamkan. Lah, tanazzal awalnya taknya dua, tatanazzal awalnya. Oke, awalnya tatanazzal. Cuman tak satunya dihilangkan jadi tanazzal. Artinya sama, turun artinya. Bedanya apa? Dalam bahasa Arab ada pakem. Kalau hurufnya makin banyak, maknanya makin banyak. Rahman sama Rahim, banyakan mana hurufnya? Rahman. Ro, ha, mim, alif, karena panjang sebenarnya itu, makanya man sama nun, 5. Rahim, ro, ha, ya, mim, 4. 5 sama 4. Besaran mana? Wah, pintar, lulus semua UN-nya kayaknya. Oke. 5 sama 4. Karena itu makna pertama paling gampang dari Rahman Rahim, sayangnya Allah di Rahman lebih besar dari sayangnya Allah di Rahim. Buktinya apa? Rahman, Allah nyayangin semuanya, mau muslim tidak muslim Allah sayangi, kasih rezeki. Tapi kalau Rahimnya Allah enggak, hanya untuk orang mukmin. Loh, beda toh? Maknanya berbeda. Kalau hurufnya makin banyak makin itu. Oke. Turunnya malaikat dalam Al-Quran juga menggunakan dua fi'il. Satu tanazzal, yang kedua tatanazzal. Oke. Misalnya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal. Dua taknya. Oke. Nanti kalau orang itu mau meninggal dunia, orang itu bingung, sak bingung-bingungnya. Kenapa? Karena dia diperlihatkan anaknya. Misalnya ya, kalau istri saya, naudzubillah, misalnya lagi naza, yo pemikiri anak papat, sing gede sik kelas loro, sing siji sik nyusu, sing siji maneh sing ngene, mikiri pusing niku, terus sapa kok sing nguripi, yo apa terus anakku, bingung. Satu, ya, dia mikirin bisnisnya, mikirin semua yang akan dia tinggalkan dari dunia. Yang pertama. Yang kedua, dia juga bingung, terus aku yang di mari ngene iki, ke surga atau ke neraka Allah. Dan itu ketakutan orang. Semua orang yang akan mati dia ketakutan. Malaikat turun, tatanazzalu, orang yang imannya istiqamah, malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia bilang apa? Beres bos, it's okay, cool, tidak usah takut, don't be afraid, be happy. Ya, bisa kayak gitu. Ya, tidak usah takut ke sana. La takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah. Ya, dia digembirakan dengan surga. Dia tenang, bojone sampean ndak kawin maneh, tenang, it's okay. Misalnya dagangan tetap lancar, it's okay. Anak-anak di taking care semuanya, selesai urusan. Dan nanti kalau sungguh meninggalkan dunia itu tempatmu, istanamu. Karena itu orang yang saleh dan salihah tidak ada yang diinginkannya kecuali segera mati. Karena itu sunnah juga kalau orang meninggal, kita disuruh mempercepat menguburkannya, karena itu kebahagiaannya dia. Tapi bagi orang yang menderita dengan keburukannya, dengan maksiatnya, dia tidak ada yang menghiburnya. Malaikat turun di golonganmu,
Wadi jahannam. Ku longgonmu. Wisok bojomu lali, mangkane kon kurang ajar ngono. Kawin maneh dipek ustad iku misale ya. Misalnya ya. Kayak begitu. Jadi dia makin bingung, anaknya bingung, anakmu besok keteteran daun sing iku dan segala macamnya. Ke depan dia ngelihat neraka. Karena itu bagi orang ahli maksiyah tidak ada yang ditakutkan kecuali meninggalkan dunia ini. Karena itu nyekeli ruhe, badannya tidak mau mengeluarkan ruhnya. Dan itu yang direkam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa, ditarik sama malaikat meskipun maksa begini mboten sakit. Itu yang disebut nazi'ati gharqa, nazi'ati gharqa. Dan itu subhanallah kalau kita renungkan. Lah, malaikat turun untuk setiap orang yang meninggal dunia. Satu, malam Lailatul Qadar tadi makna ketiga apa? Malam yang sempit. Oke. Karena terlalu banyak malaikat yang turun. Ada sekian banyak athar dan riwayat yang menuturkan jumlah malaikat seperti kerikil di dunia ini, atau jumlah malaikat seperti butiran pasir, saking katahe sampai pasek dunia itu, sampai congested, kalau di tol macet itu, saking katahe malaikat. Pertanyaan saya, yang salah Quran atau kita cara memahaminya? Loh, semalaman orang mati berapa banyak Ustadz? Nggak ada mungkin 1 juta di dunia ini orang mati semalaman. Lailatul Qadar kan katanya banyak malaikatnya. Kenapa di Lailatul Qadar taknya 1 tanazzal, di yang satunya ta tanazzal? Doh, keliru Quran ini. Mestinya yang sini ta tanazzal, yang sana tanazzal. Tapi Allah tidak pernah keliru, subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan orang mati adalah mulai zaman Nabi Adam sampai wanti kiamah, ila yaumil kiamah. Saya tanya, berapa banyak orang mati? Yo sebanyak manusia yang pernah hidup di dunia ini. Kalau sekarang ada udah biliar, ya sudah miliaran manusia hari ini. Mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tambah berapa banyak orangnya. Artinya kalau di total jenderal jumlah malaikat yang turun kepada orang mati sama jumlah malaikat yang turun di Lailatul Qadar, katahan pundi? Karena kepada orang mati, subhanallah. Karena itu Al-Quran yang sini pakai tatanazal, yang sini pakai tanazal. Dan itu nggak bisa mikir kita. Itu kejelian Al-Quran. Indah banget Al-Quran itu, indah banget. Ya, saya kasih contoh satu untuk menghibur. Ya. Surat Al-Fatihah di dalam hadis disebut dengan surat yang seimbang. Oke. Surat yang seimbang. Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? 7. Oke. Kalau kita bikin seimbang 3 imbang, ya. Berarti tengah-tengahnya nomor 4. Oke. Sekarang coba dengerin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. 1 2 3. Tentang siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang nomor 4 kita sembunyikan dulu. 5 6 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tentang siapa pembicaraannya? Manusia. Oke, good, seimbang berarti. Ya, tengah-tengahnya ini yang mengkhawatirkan. Ya. Kalau 3 tentang Allah, 3 tentang manusia, tengah-tengahnya berarti kalau seimbang harus tentang siapa? Tentang Allah dan manusia. Gitu, betul. Karena kalau Allah saja jomplang. Kalau tentang manusia saja jomplang juga. Subhanallah. Apa kalimat nomor 4? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi disebutkan iyyaka na'budu hadza, kata Allah SWT, ini bagianku. Wa iyyaka nasta'in, dan ini bagian hambaku, kata Allah SWT. Menghamba ibadah untuk Allah. Njaluk kanggo sapa? Kanggo kita semuanya. Ya, memang Allah minta sama kita, enggak minta. Kita yang minta, nasta'in. Koyo iso ngono itu. Iki kene, seimbang semuanya. Tidak bisa kalau itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak keindahan Al-Qur'anul Karim kalau kita renungkan. Oke. Kita lanjutkan. Tanazzalul malaika, turun malaikat. Malaika itu jamak. Ya, malakun jamaknya malaika. Malaikat turun sebanyak-banyaknya, waruh, dan malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Oke,
Ini yang menarik. Kenapa malaikat turun pertama kali dulu? Para ulama menjelaskan ada sekian banyak alasan. Satu, karena Allah menyuruh malaikat turun dengan urusan itu tadi. Karena Allah sudah menentukan ketentuan dalam 1 tahun akan kayak begini, turun malaikat. Satu. Yang kedua, karena malaikat sebenarnya, misalnya Imam Syekh Mutawawi Sya'rawi atau Fadil Saleh As-Samra'i misalnya di tafsirnya menjelaskan bahwa al-malaika yashtaquna li ru'yatil mu'minin fil ard. Para malaikat itu kangen melihat orang-orang mukmin di dunia ini. Dan untuk apa dia turun? Liyusallimu alaihim, untuk mengucapkan salam kepada mereka. Malaikat niku kangen. Saya tanya dulu logikanya. Kenapa malaikat bisa kangen sama orang di dunia? Gini, sampean itu kalau memiliki kesamaan pasti akan saling cocok satu sama lain dan akan saling kangen satu sama lain. Orang Inggris bilang like begets like. Yang serupa melahirkan yang serupa lagi. Oke, contoh. Kalau tidak percaya lihat di dunia. Kenapa sih istri saya mau sama saya? Misalnya, karena dia mendapati kecocokan dengan dalam diri saya. Aku podo seneng agamane, podo seneng rotine, podo seneng rotine. Kalau ndak ada kesamaan sama sekali, orang ndak akan bisa ngumpul. Paling iso ngumpul lah dipeksa mertuane, kawino, mari ngono seminggu cerai. Kenapa? Karena tidak ada persamaan di dalamnya. Persamaan itu yang membuat orang kumpul. Oke, saya kasih contoh kalau mboten percaya. Orang yang punya Harley Davidson ngumpul dengan siapa? Tukang beca? Mboten, sesama Harley, bikin klub Harley Davidson. Yang punya Vespa ngumpul dengan siapa? Yang sama Vespa. Semuanya kados ngoten niku. Sing seneng ngaji ya kumpul kali seneng ngaji. Sing seneng main remi, senenge kumpul main remi. Kayak begitu semuanya di dunia kados begitu. Di akhirat sama. Malaikat juga sama, malaikat itu juga kangen kepada siapa? Yang sifatnya mirip dengan malaikat. Mereka kangen. Contoh nyata, sampean podo senengnya soto. Saat bikin kelompok pecinta soto, ya, PS, ya, pecinta soto, ya. Dan sampean seneng itu kalau ada informasi, di kono loh, bebek lah jangan soto, bebek misalnya, Bangkalan ada bebek Sinjai, kanan jalan dari sini, rasane. Sampean ndak bisa itu menghentikan sahwatnya. Ayo kapan nih? Ya apa janjian ta? Ndak bisa karena sampean sudah memiliki chemistry dengan bebek. Itu tadi. Ndak iso. Wis pokoknya ono suara bebek set, langsung. Kayak begitu. Saya punya teman, saya buktiin sendiri ya. Saya punya teman seneng jazz. Nyang di ono konser ditekani. Saya seneng jazz. Kasetnya di rumah jazz kabeh. Saking senengnya. Orang itu kayak begitu, dimanapun dia datangin. Malaikat sama. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah maksiat, dia selalu jalanin perintah Allah. Orang yang taat, ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ibadullah, ibadur rahman fil ard, mereka juga kepingin tahu kaya apa sih rupane Ahmad, kayak apa sih rupane Fatimah Surabaya, kaya apa sih rupane Saritem Yogyakarta misalnya ya. Dia kepingin tahu semua yang ahli ibadah. Kangen itu, kangen. Kepingin kangen kaya apa sih? Satu. Kenapa mereka? Satu, karena mereka sama-sama kepingin tahu. Yang pertama. Yang kedua, tahu dari mana mereka, Pak? Mereka tahunya dari, sebagaimana hadis dijelaskan, setiap kita memiliki 2 pintu di langit. Satu pintu turunnya rizki, satu pintu naiknya amal saleh. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit rizki kalian diturunkan. Dan apa yang Allah janjikan? Dari langit turunnya rizki. Tapi amal kita naik juga ke langit. Setiap amal soleh kita, solat kita bahkan setiap hari dilaporkan oleh malaikat. Kalau kita puasa Senin Kemis dilaporkan juga oleh malaikat. Naik ke atas, tahu malaikat itu sopo Ahmad, haru merah Ahmad. Semua kenal penduduk langit. Ada orang yang di dunia terkenal di langit siji malaikat nang ngeru. Sopo iku? Ya,
bau terus ke atas. Lihat, semua orang yang menghadiri majelis ilmu, apa janji Allah dalam hadis? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut-sebut nama orang itu di hadapan makhluknya di langit. Luqman, Hasan, dari Nurul Hayat ngaji. Semua tahu. Semakin amal soleh kita banyak, semakin sering naik ke langit dan dikenal. Malaikat jatuh cinta. Sopo sih kurek kepingin aku kaya apa sih rupane wonge. Aku kepingin mengucapkan salam. Di tafsir dijelaskan bahkan malaikat ingin mengucapkan salam. Dan salamnya kalau di tafsir Syaukani, Imam Syaukani menyatakan dia akan assalamualaikum ya ahlal iman, assalamualaikum ya ahlal ibadah. Di sini sebutin. Dia menyalami. Ya, bahkan kalau di Al-Ghunyah di Thalibil Haq punyanya saya Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, orang yang disalami malaikat kulitnya lagi gemeter, dia nangis, khusyuk, hatinya khudur kepada Allah SWT di malam Lailatul Qadar. Subhanallah kalau kita renungkan. Itu yang pertama untuk kita renungkan dari makna biizni rabbihim. Malaikat niku kangen. Cuman persoalannya apa setiap hari malaikat dibolehkan ketemu dengan kita semuanya? Tidak semua malaikat boleh. Hanya di malam Lailatul Qadar Allah ngasih permisi untuk semuanya. Oke, let's go down. Ya, misalnya gitu ada Allah. You want to go down? Oke, go. Wah, tanazzal, turun malaikat. Karena itu malaikat kemana-mana. Dan yang paling pasti kalau kita membaca hadis, baca semua riwayat, kemana malaikat pasti menyalami dan menjumpai hamba-hamba Allah di dunia. Kemana? Semua riwayat menuturkan ila ahlil masajid, ke masjid Allah. Karena itu kalau kita kepingin dapat Lailatul Qadar, masjid. Duduk Mas Yahya, masjid ya. Tidak ada Lailatul Qadarnya. Laila Modar dapat ya. Ya, itu masjid. Kalau kita melihat masjid yang paling penting. Itu yang menarik. Bahkan di riwayat yang lain dituturkan asar menjelaskan misalnya semua malaikat turun di Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian ke seluruh masjid musola seluruh dunia. Karena itu mari di 10 terakhir Ramadan get together ya, serius di masjid. Itu yang pertama untuk dari kata bi'idzni rabbihim min kulli amr. Subhanallah, untuk kita melihat bagaimana malaikat. Sekarang kita renungin bagaimana kemudian agar kita didekati malaikat, disalami malaikat. Lihat, perhatikan, semua yang berurusan dengan Al-Quran selalu ada malaikat. Kita ambil contoh satu, ada kisah, saya singkat aja. Seorang sahabat Nabi bawa anaknya namanya Yahya di kandang kuda, dekat kandang kuda. Kudanya meringki, dia lihat ke atas ada awan membumbung hingga ke langit. Paginya dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Kuda saya meringkik ketika saya baca Al-Quran, kemudian diam, saya baca lagi, dia meringkik lagi ya Rasulullah. Teruskan saja, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tilkal malaika tasma'una qira'atak. Itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaan Quranmu. Kalau engkau teruskan baca Al-Quran, sahabat yang lain akan tahu malaikat itu. Kalau sampai subuh engkau teruskan, kata Rasulullah SAW. Kama qala. Subhanallah, kalau kita lihat yang pertama, malaikat turun berkenaan dengan bacaan. Sekian banyak riwayat, silakan jenengan baca di Hayatus Sahabah. Malaikat bertemu dengan para sahabat baca Al-Quran, di belakang ada orang bilang amin. Malaikat. Lihat hadis yang kita semuanya tahu, hadis tentang majelis ilmu. Ya, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah kecuali Allah kasih 3 dia. Yang pertama diturunkan apa? Anzala sakinah, dikasih sakinah, tentrem atine, tentrem sampai ngantuk ya. Sakinah, benar. Kenapa kalau pengajian selalu sakinah ya? Ya itu yang menarik ya. Sampai super sakinahnya itu ya, super. Itu ekstra sakinah. Opo sampai kok ngantuk? Sesuai dengan hadis Ustaz ya. Sakinah misalnya ya. Itu yang pertama, sakinah. Yang kedua dikasih rahmah oleh Allah, dikasih kasih sayang Allah. Ya, ghasiyat, kemudian malaikat wahaffat alaihimul malaika. Malaikat itu melingkupi dia, beber suwiwine malaikat ke semua majelis ilmu.
dan tumpuk-tumpuk, dia manggil malaikat yang lain bertumpuk-tumpuk terus sampai ke langit. Kemudian ditanyain, ono apa ndek ning soriko? Lihat, silakan baca hadis sahih. Saya tanya sekarang, kenapa malaikat hadir? Ada apa di dalam majelis ilmu itu? Bunyi hadisnya jelas-jelas menyebutkan apa? Ya tadarasunal Quran. Karena mereka mengkaji Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Quran, malaikat turun. Hatta, kenapa malaikat turun ke dunia? Lailatul Qadar, karena Quran. Karena itu peluangnya kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar. Karena Ramadan sebentar lagi habis. Ya, udah hampir 1 minggu sekarang. Cepat sekali. Karena itu yang pertama, satu, hidupin masjid. Terutama 10 terakhir bulan Ramadan, terutama hari ganjil. Hidupin di masjid. Kalau mboten saged seluruh malam, sepertiga malam ke masjid, salat, baca Al-Quran, injil dengan Quran, salatlah dengan Al-Quran, pokoknya Al-Quran. Lek ndek kono pokoknya joget, kene pokoknya Quran. Bawes kuat-kuatan ya, kuat-kuatan. Sak modar-modarmu kono, aku Quran, misalnya gitu. Itu yang harus kita seriuskan. Karena itu the fastest way ya, to meet the angel. Nah, cara tercepat untuk bertemu malaikat through the Quran. Through the Quran. Seneng malaikat itu dengan Al-Quranul Karim. Dan itu karena wallahu alam yang penting sebagaimana kata para ulama, asalkan kita sungguh mencari di malam hari, di hari-hari ganjil, kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tapi kula mboten krasa disalami ya. Mboten wonten kula melirik, mboten wonten salah. Nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah, karena memang kita tidak bisa mendasarkan pada berbagai laporan para ulama atau athar dari sahabat tabi'in yang menjelaskan tentang malaika macam-macam. Tidak usah menjadi persoalan itu. Sing penting sekhusuk mungkin, sebaik mungkin, sungguh-sungguh mencari dengan Al-Quran, biwasilatil Quran. Wis iku, moco sing temenan yang dari hati direnungi, itu peluang kita karena Quran, karena Al-Quran. Itu yang disebut dengan bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata salam berbagai macam para ulama menafsirkan. Satu, malam itu setan tidak bisa melakukan perbuatan jelek sekalipun. Ini dianggap pendapat yang lemah karena memang setan sudah dikerangkeng ya. Yang kedua, tidak ada kejelekan yang besar terjadi pada malam itu yang disebut dengan salam. Yang kedua, salam juga dimaknai dengan taslimnya malaikat ya, malaikat yang mengucapkan salam kepada penduduk di bumi ya. Bahkan di sini disebutkan, Imam Sya'bi menyatakan huwa taslimul malaika ala ahlil masajid, itu adalah salamnya, greetingnya malaikat kepada ahli masjid min hini taghib syamsi ila ayyatla al-fajr yamurruna ala kulli mu'min wa yaquluna assalamu alayka ayyuhal mu'min ya. Disebutkan malaikat mengucapkan salam kepada ahli masjid dari mulai surupe srengenge, maksudnya maghrib, sampai nanti tuh munculnya fajar. Yamurruna ala, mereka berjalan-jalan, ala kulli mu'min, kepada setiap orang mukmin, wa yaqulun, dan malaikat itu berkata assalamu alayka ayyuhal mu'min. Sayangnya ini tergantung dari seberapa kasyaf kita. Gak usah kemudian durung krungu kula, gak usah ngurus niku ya. Sing jelas janji Allah kayak gitu ya. Malaikat terlalu banyak turun, karena itu kita buktikan usaha kita mencari. Kata Imam Asy'ari dalam Lataiful Isyarat dijelaskan, ada istilah segini, malaikat hanya menyalami para auliyanya, kekasih Allah mengukur dirinya, saya ini layak ndak ya dapat ya. Karena itu dia memotivasi dirinya dengan ibadah, terutama di hari-hari ganjil. Celakanya sekarang seringkali umat Islam memiliki awal puasa yang berbeda. Nah ini kita nggak ada ruwetnya, karena ganjilnya bisa jadi dua ganjilnya ya. Ini karena itu ambil saja yang paling gampang, 10 hari dihajar habis. Nah, bagenap baganjil. Karena memang sebenarnya tradisi Rasul itu mboten kok ganjil tok. Bahkan Rasul 20 terakhir ya, 20 malam sore udah masuk masjid. Ndak metu maneh nganti riyo.
Nah, ini yang agak susah kita tiru hari ini karena kita ada pekerjaan dan segala macamnya. Tapi yang penting sebenarnya satu, i'tikaf di masjid terutama di malam hari, dan engage dengan Al-Quran, serius dengan Al-Quranul Karim. Itu yang paling penting. Bikin program bagus, tapi jangan terlalu banyak program juga. Biarkan itu menjadi kekhususan antara kita dan Allah di dalam i'tikaf. Karena kalau bareng-bareng itu satu sisi api di manage, tapi satu sisi akeh nglindure, akeh tidak seriusnya kalau bareng-bareng, akeh ngomongin dan segala macam. Itu yang harus kita hindari. Kalaupun di manage harus bisa masing-masing bisa serius ya. Salam. Yang mana yang kedua juga salam adalah kedamaian. Pada saat itu semua dengan kedamaian, hatta hiya Lailatul Qadar itu semua penuh kedamaian, ketentraman, hatta matla'il fajar, sampai subuh, sampai munculnya fajar. Terakhir, kapan terus Lailatul Qadar? Tidak ada Imam Syaukani menyuturkan ada 40 pendapat banyaknya tentang kapan Lailatul Qadar. Dan masing-masing tidak ada yang terkuat, yang lain lebih lemah. Masing-masing hanya ada yang 21, ada 3, 25 dan macam-macamnya. Ibnu Abbas punya logika menarik ya, ketika ditanyain oleh Umar bin Khattab kapan Lailatul Qadar, kata Ibnu Abbas malam 27. Kenapa malam 27? Karena Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9 Lailatul Qadar. Dan kata Lailatul Qadar munculnya 3 kali dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 3, 9 kali 3 27. Nah, itu logikanya Ibnu Abbas. Yang kedua, dia punya logika juga. Kata Ibnu Abbas, surat Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma, terus sampai hiya hatta matla'il fajr. Hiya 26, hiya 27, hatta 28, matla 29, al-fajr 30. Hiya hatta matla'il fajr, pas 30 kata. Oke. Sama dengan 1 bulan 30 hari. Yang pas kata nomor 27 artinya adalah iyalah. Nah, itulah hiya. Hiya itu merujuk kemana? Lailatul Qadar. Loh, 27 katanya Ibnu Abbas ya. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dijadikan dalil. Terus sampean ndak wis aku melu Ibnu Abbas 27, nggak bisa. Karena itu bukan hadis. Bukan hadis, tidak ada. Jadi meskipun kalau jenengan lihat di Timur Tengah bahkan 27 berbeda, hatta di Indonesia. Di Ampel 27 lebih serius dibanding yang lain ya. Di pondoknya Yai Rory 27 dibanding yang lain ya. Sama di Mesir 27 sampai ke jalan-jalan ya. Maroko 27, semuanya 27. Hatta orang hataman Quran yang terawih 27 mesti hatam biasanya ya. Memang saking pendapat yang tapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Yang jelas hadis yang sahih menjelaskan bahwa Lailatul Qadar turunnya di malam ganjil. Yang terakhir, yang kedua, kenapa kok disembunyikan sih? Allah ini kenapa sih kok disembunyikan? Dibuat aja kelihatan kan enak. Kenapa kok nyusahin sih? Misalnya kayak gitu ya. Anak sekarang kan gitu. Kenapa kok kadek disembunyi-sembunyiin kayak gitu? Kasih tahu aja sama kita. Nanti kita akan sholat, akan dan segala macamnya. Satu, karena itu salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Satu, kalau nanti Lailatul Qadar dijelaskan weleh-weleh, apa sampean berani jamin sampean akan ibadah? Gak. Sama seperti halnya kita ini makhluk yang sering lalai. Dan kecelakaan bagi orang yang tahu tapi tidak melakukan amal berbeda dengan orang yang tidak tahu tapi tidak beramal. Oke, suatu saat Sayyidina Ali bersama Rasulullah masuk ke masjid. Ada orang yang tidur belum sholat. Rasul menyuruh Sayyidina Ali bangunkan dia. Dibangunkan oleh Sayyidina Ali. Itu sahabat ya, meskipun tidak cocok dengan akalnya dia lakuin kalau datang dari Rasulullah. Setelah itu baru tanya. Nah kita kan enggak, hati saya gitu dulu. Ali enggak dijelasin, habis itu tanya, ya Rasul, bukankah dalam ibadah itu
itu mestinya kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kan kita harus fastabiqul khairat. Monggo sampean mawon sing salat sunnah kula tak ngrantos mriki. Nggak boleh. Kita harus ambil seperti di filmnya ayat-ayat Cina itu ya. Ya. Melamar, menikahi orang itu ibadah. Karena itu ndak boleh. Monggo lek sampean kepingin sampean riyen mawon wonten mari ngono ngene. Nggak boleh. Nggak boleh, itu urusan ibadah. Sikat. Perkara ditolak ya wis, durung takdir ngono ae. Gampang urip ya. Itu prinsipnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau dia yang tidur itu tidak bangun waktu aku bangunkan, salahnya bisa dua. Satu, salah dia tidak sholat. Yang kedua, salah dia tidak menuruti perintahku sebagai Rasul. Tapi kalau Sayyidina Ali yang bangunin, salahnya berapa? Satu, tidak sholat. Orang tidak nurut perintahnya Sayyidina Ali tidak menjadi hukum syariah. Itu perbedaannya. Sama dengan kita. Allah merahasiakan agar bagi orang yang malas, yang koyo sampean kan gitu, waktu sekolah kan gitu. Wah esrek kurang 1 bulan, koyo males terus sampai kari meneh yo sik durung. Sama dengan mental kita manusia, kan itu Allah sembunyikan. Kenapa? Karena kalau pada waktu itu kemudian kita tidak melakukan, menyia-nyiakan harinya, bahkan melakukan maksiat, dosanya juga tambah banyak. Karena itu dirahasiakan. Karena itu bagian dari kasih sayang Allah SWT kepada kita. Dan orang yang serius lah, dan karena itu kompetisi ya, mosok piala ya, harus memang dia yang memang serius yang dapat piala dari Allah SWT. Mungkin kurang 10 menit lagi, silakan menawi wonten tanya jawab. Semoga ada manfaatnya dan semoga menginspirasi kita, satu, untuk menjadikan Al-Quran segala-galanya dalam hidup kita, Robi'a Qulubina. Yang kedua, kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Itu saja mungkin dari saya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan untuk 2 pertanyaan saja. Silakan angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, ibu yang jilbab biru. Paling belakang. Satu penanya lagi. Silakan. Satu penanya lagi. Ya, satu. Oke, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di majelis ini saya tidak hanya, cuma saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang Lailatul Qadar ini. Dulu sebelum saya melakukan iktikaf 10 hari sebelum Ramadan terakhir itu saya penasaran gitu ya, apa hikmah yang bisa saya dapatkan dalam 10 malam terakhir ini. Tadinya saya itu ibadah saya itu kurang benar-benar khusyuk, terus saya itu kurang senang membaca Al-Quran. Terus akhirnya tahun kemarin itu dari 10 sampai 20 itu saya selalu berjaga jangan sampai saya ketinggalan, soalnya di depan saya itu diselenggarakan iktikaf gitu. Lah setelah itu habis lebaran itu saya merasakan itu ada perubahan dalam diri saya, karena saya waktu itu berdoa saya ingin menjadi ahlul Quran, saya ingin menjadi orang yang takwa. Akhirnya habis lebaran itu saya terus, hati saya itu seperti disuruh untuk ngapal Al-Quran, padahal saya tidak tahu, padahal dulu itu 1 minggu sekali belum tentu saya membaca Al-Quran. Akhirnya itu dengan seperti ada yang menginspirasi saya. Akhirnya setelah saya lakukan malam Lailatul Qadar itu, sekarang saya malah menghafal Al-Quran dan setiap saat Al-Quran itu saya baca. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari saudara-saudara yang lain untuk bisa jangan sampai ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Biar digabung nanti jawabnya.
Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dijelaskan tentang alamat atau ancar-ancar dari malam Lailatul Qadar antara 10 malam terakhir atau malam ganjil. Yang kami tanyakan untuk ciri khusus agar kita mengetahui atau bahwa misalnya malam 27 atau berapa itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah itu apa ada petunjuk khusus gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama, ya alhamdulillah sekali lagi kalau kita mengalami peningkatan kualitas kepribadian dan iman kita, dan itu yang mestinya terjadi pada setiap mukmin, karena kita tiap hari harus berbenah diri, harus makin baik, harus makin baik, harus makin baik. Dan karena itu kita harus punya planning yang jelas dalam hidup. Kalau kita pikirin kita ini lucu banget sebagai manusia. Urusan dunia, planning kita mapan. TK, terus SD, mari ngono SMP, mari ngono SMA, mari ngono kok ngambil karir ini, kuliah jurusan iki, kok kerjane cek tepak ngono. Serius kita planning untuk satu tujuan, bahagia hidup di dunia. Pertanyaan saya, berapa lama hidup di dunia? 60-70 tahun. And we are serious untuk mendapatkan so-called happiness in this world. Ya, dapat bahagia di dunia. Sekarang kita pikir, apa yang kita lakukan untuk akhirat kita? Planning apa yang sudah kita kerjakan benar-benar untuk akhirat kita? Dalam ilmu misalnya, apa yang sudah kita kembangin terus? Apa yang sudah terus? Itu yang harus kita pikirin sebagai mukmin, mukminat. Yang kita pikirin benar. Masih terngiang saya pernah menceritakan di sini, tapi untuk mengingatkan lagi, subhanallah, coba renungkan orang-orang soleh zaman dahulu. Salman Al-Farisi mau meninggal dunia, nangis. Didapati tangisannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ditanyain, ma yubkika ya akhi, apa yang membuat engkau menangis wahai saudaraku? Ma abki dinnan lid dunya wala karahiyatan lil akhirah. Ma abki min wahidatin min isnain. Aku tidak menangis karena salah satu di antara yang dua. Aku tidak menangis karena aku kepingin hidup lama di dunia ini dan bersenang-senang di dunia ini. Dan aku juga tidak menangis karena aku benci sama akhirat yang menghabiskan kesenanganku di dunia ini. Walakinni abki, akan tetapi aku menangis li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahida ilayya. Aku menangis karena aku teringat dengan pesan Rasulullah SAW kepadaku. Wa qad ra'ani qad ta'addait, dan aku telah melihat diriku ini melampaui batas apa yang telah dipesankan Rasulullah terhadap diriku. Penasaran Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ma ahida Rasulullah SAW ilayya, apa yang dipesankan Rasulullah SAW kepadamu? Lihat jawabannya Salman Al-Farisi. Renungkan buat kita bersama-sama. Kata Salman, ahida ilayya Rasulullah SAW, Rasulullah berpesan kepada saya, ayyakfi ahadukum misla zadir raqib, mestinya setiap orang mukmin itu hanya mengambil dunia ini sebagaimana orang mengambil bekal untuk sebuah perjalanan. Aku wis kakean mikirin dunia ini, aku wis kakean nggawa dunia ini. Gampangane ngomong ngoten Salman Al-Farisi. Qala Tsabit, salah satu sanadnya, salah satu rawinya hadis ini mencari tahu berapa sih dunia yang ditinggalkan oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi hanya meninggalkan bid'ah wa isyrina dirhaman, 20 lebih sedikit dirham, kurang dari 30 dirham. Nangis kate mati, ngerosok kagen aku mikir dunia. Sekarang kita renungin, apa yang kita pikirkan akan akhirat? Berapa banyak kita mikirin dunia tapi tidak pikir akhirat. Subhanallah, ini yang harus kita pikirkan. Kita menikah untuk apa menikah? Untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Kita bekerja untuk apa? Untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Semuanya harus kita pikirin. Dan kita harus punya planning yang jelas untuk akhirat kita.
Karena itu Rasul menyatakan orang yang pinter itu urusan dunia, profesor, doktor, no. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan dia beramal untuk apa? Hari kiamatnya, hari akhirnya, kematiannya. Dia planning, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Dan kita harus planning. Gak bisa kita sampean urip di dunia aja ndak di planning, gak iso wis apa wis. Engko ada rezeki apa jare pangeran, wis ndak usah sekolah. Allah sing ngasih rezeki. Ngurip sak ngawur ndak dadi napa-napa, susah urip. Gak bisa. Kita ndak berani ngacau hidup di dunia. Kok yo cek wani-wani ini ngacau tentang akhirat. Gak dipikirin temen, bekal apa yang saya bawa di akhirat? Apa yang sudah saya pikirin tentang akhirat? Siap kalau misalnya saya mati besok terus ya opo misalnya. Itu yang harus kita tanamin terus menerus dalam hati agar kita punya planning jelas. Lah tahunan kita ini kan dikasih waktu oleh Allah untuk mikirin, merinyu lagi, mikirin awak kita lagi tiap hari melalui Jumat. Jangan sampai hati kita ini pisah teng pangeran. Karena itu Allah memastikan sholat 5 hari 5 kali sehari benopo hatinya tidak hilang karena dunia itu legi. Ya, lahuluwun khadra, manis ijo, seneng. Semua bahagia yo seneng dunia. Sapa ndak seneng dunia? Siapapun selama dia bernama manusia, dia seneng sama dunia. Masih wis umur 80 tahun, lek katanya Yai Rory, masih wali yo, tapi lek ono wong wedok ayu yo sik seneng, jarine Yai Rory. Masih yo wali yo. Karena memang itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Semuanya suka. Apa yang bisa meredam itu semuanya? Kalau kita mikirin akhirat, hilang pikirane. Tak kawin maneta, kon wanita manae, ya apa besok di akhirat? Kata Rasul, lek wong kawin loro terus ndak adil, besok melakune pincangnya akhirat. Nyeret gini, coba bayangin. Di dunia yang nyeret susah, mana di akhirat. Ya, itu yang orang kalau mikir ke sana semuanya akan dia pikirin. Aku wani nglakoni itu, so efeknya apa nanti di akhirat saya? Itu yang harus kita pikirin. Dan hanya itu yang di mingguan kita punya hari Jumat, di tahunan kita punya Ramadan, banting setir atau Ramadan, Yuten, dibalik semuanya, ulang lagi, di charge lagi, fully lagi. Itu yang mau kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, perubahan itu bisa terjadi kapanpun saja. Sebagian ulama memang menilai salah satu titik Lailatul Qadar adalah turning point seseorang yang berubah, sama seperti orang haji. Ya, kalau mabrur berubah dia. Ya, itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Apa yang harus kita berubah dari diri ini? Mulai mikirin teman-teman. Urip tidak lama hidup ini, sungguh tidak lama hidup ini. Yang terjadi hanya penyesalan kalau kita menyia-nyiakan kehidupan yang super singkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, clue-nya apa? Ya, clue-nya yaitu tadi malam ganjil. Ada sekian riwayat yang menuturkan nanti malamnya mataharinya tidak terlalu panas dan segala macamnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan ciri-ciri fisik itu karena agak susah, nanti akan sangat subjektif penilaian seseorang. Ya. Misalnya di wilayah rungkut rodo adem kono Karamenjangan panas misalnya, agak ribet. Oke, jadi lebih baik karena ini peristiwa spiritual juga, fokusnya lebih kepada spiritual. Cara mencari Lailatul Qadar itu bukan dengan wah ini waktu nih pas boten, tapi menyiapkan diri kita. Mas yo wis ero tapi lek diri kita ndak layak ya ndak dikunjungin. Kamane ngoten. Ibarat seorang tamu. Ibarat wong kate ngelamar, kalau dhisik sapa sing kira iki cocok iki. Dilamar sama dia. Jadi bukan persoalan hanya waktunya kita tahu, tapi apakah kita ini sudah layak untuk dapat. Itu yang harus kita pikirin. Seberapa layak kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu amalan apa yang tadi yang saya sebutkan semua amalan paling minimal ya, iktikaf paling minimal, baca Quran paling minimal. Sekian banyak para ulama menyuruh kita untuk bisa misalnya agar benar-benar
punya peluang kan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya fokus terus sama tujuan dari puasa, takwa satu. Yang kedua, tidak berbanyak-banyak dengan barang yang mubah, disedikitin yang mubah. Jadi bukan hanya yang makro ditinggalkan, yang mubah ditinggalin. Ya, yang mubah ditinggalin, bukan ditinggalin semuanya, dikurangin. Wong soleh niku mubahe wis dikurangi. Nah itu abote ya. Jadi misalnya gini, 1 menit lagi. Misalnya pernyataan Umar bin Khattab yang direkam oleh Imam Ghazali wonten Ihya. Kunna kata Umar bin Khattab, nada'u tis'al ashral halal makhafatan ayyaqa'a al haram. Ya, kata Umar, kita ini kata kaum yang meninggalkan 9 dari 10 barang yang halal dan hanya mengambil 1 saja karena kami takut terjatuh kepada yang haram. Subhanallah, gampangan ngeten. Lek ono 10 iki kabeh halal nekku kabeh, tapi lek para sahabat UJP mes itu liyane gaya akhirat, tidak ngentekno barang sing mubah niki pancen wabot. Napa mawon, omongan, panganan, nonton TV, apa sing mubah. Karena apa? Karena kalau kita berbanyak-banyak dengan yang mubah, mesti nanti jatuhnya ke haram. Contoh, ngobrol konco 5 menit pertama fine, alhamdulillah, ya apa mau ngaji mau, alhamdulillah, topiknya tentang Lailatul Qadar, wah 5 menit pertama oke. 10 menit berjalan, alhamdulillah, kan pinggirmu mau sopo? Anu sih, nah mulai seret kayak gitu. Barang yang halal itu kalau berlama-lama kita akan jatuh. Nopo mawon, nonton TV Ramadan, nonton TV mubah, oke. Saya nonton anu aja, hafid saja Ustaz, oke hafid. Mari ngono iklan, aduh, selang dilut ae, ndak nonton sing iku, ketepaan bola, nonton bola wis, kan bola ndono iku nih, ganti bolanya pas break muncul perempuan, ya. Yang pakaiannya minim dan dia bilang nah sampean nguna nonton mulai beling teng ayu ya wong ya dan segala macamnya. Beda, semua yang mubah kalau diteruskan kayak begitu. Dan itu dimanapun. Karena itu adamul iktsar fil ibahat, dikurangi berbanyak-banyak dengan yang mubah. Nopo mawon ngomong dikurangi, nopo apa aja dikurangi selama bulan Ramadan kalau mau serius. Apa yang dikurangi? Apa yang diperbanyak? Tatawu. Semua yang sunnah diperbanyak. Ya, iktsarut tatawu, perbanyak sing tatawu, sing sunnah-sunnah. Pol-polan wis sedekah pol-polan, ngaji pol-polan, apa sing sunnah pol-polan. Itu beberapa poin. Cari Lailatul Qadar dan segala macamnya berbagai para ulama. Bahkan kalau kita saksikan riwayat orang-orang dahulu ndak keterlaluan bahkan ya. Misalnya Rasulullah bahkan tidak berbuka ya. Para sahabat mau ngikutin dimarahin sama Nabi, aku dikasih makanan oleh Tuhan, tidak kayak kamu ya, dan segala macam, tidak boleh, haram bagi kita. Tapi maksud saya lihat perbedaannya. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya ya, sudah meninggalkan keluarganya, meskipun mungkin ini belum bisa kita lakukan, tapi maksud saya selama terjadi perubahan yang serius untuk menjemput Lailatul Qadar. Oke, yang menjadi problem itu sekarang bukan waktunya, tapi sudahkah kita layak untuk menerimanya? Kira-kira itu. Waktunya udah jelas, ganjil Ramadan, malam hari. Sik kurang ae. Yo bengi niku ndi? Ya, karepe kan kene ngelek enteng-entengan itu. Yo pokoknya bengi iku, misalnya ketemu 17 bengi, iku jam pinten kinten nggih. Nanti habis jam ditanyain lagi. Kinten-kinten lah masih, karena kita ini maunya gitu, maunya yang paling enak, paling gampangan dan segala macam. Dan percayalah, kalau kita pingin motivasinya dari situ, insya Allah kita tidak akan dapat, karena dia harus muncul dari hati. Terus kita harus berbenah, dan gitu Allah nanti melihat kesiapan. Allah melihat dari awal, warai kita menan serius, subhanallah, dan orang bisa berubah. Ada satu contoh terakhirnya, ada ulama, ada orang yang paling sekarang pidatonya, yayasannya paling berpengaruh di Amerika, hafal Al-Quran orangnya, juago tafsir orangnya. Dulu SMA tidak pernah sholat, waktu kuliah gak pernah ngereken agomo, Jumatan tidak pernah,
Kalau siapa bisa berpikir kalau ngelihat orang itu dulu dia akan jadi seorang ulama besar? Nggak ada orang bisa menyangka. Ada satu waktu di mana dia kembali kepada Allah dan berubah. Karena itu jangan nanti arek nggak tahu mondok, wes paling masih surga emperan kon niku. Nah kayak gitu. Semua orang bisa berubah. Hatta orang yang sudah pernah melakukan apapun saja. Karena itu semua orang berkesempatan. Dan kalau kita sungguh-sungguh, Allah punya caranya sendiri untuk minterkan kita. Hatta kita ada di kutub utara, Allah bisa fahamkan akan agamanya. Percaya itu. Tapi saya miskin Ustadz, saya tidak bisa ke Timur Tengah, saya tidak mondok, saya tidak ini. Kalau hati kita serius sungguh-sungguh, janji Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah hendaki orang itu menjadi baik, Allah fahamkan orang itu akan din, akan agama ini. Sing penting temenan teng pangeran, temen teng pangeran, jaluk telung teng pangeran, ndonga teng pangeran, mangke wonten carane dhewe. Pangeran sing ngatur niku. Embo ya carane mbok ketemu sapa, temu ustaz, oleh buku, oleh ada aja caranya. Dan subhanallah, dan itu yang harus kita yakini, doa ke Allah agar kita difahamkan satu, difahamkan akan agamanya, dan tidak hanya faham, ngamalaken, itu yang paling berat. Dan itu yang kita inginkan bersama-sama. Semoga kajian ini tidak berhenti hanya menjadi pengetahuan, tapi memompa kita untuk sungguh-sungguh taharrau untuk Lailatul Qadar, mencari sungguh-sungguh Lailatul Qadar, menjadi pribadi-pribadi Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Jadikan diri kita ini pokoknya Al-Quran, wis iku tok. Lihat, tidak ada amalan ibadah yang Allah nanti wujudkan menjadi makhluk yang bantu kita, nolongin kita, menghalangi kita dari neraka. Al-Quran. Rasulullah menyatakan, as-siyamu wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran, bacaan Al-Quran, fa innahu, karena Al-Quran itu nanti ya'ti yaumal qiyamah, akan datang dari kiamat. Bacaan Al-Quran kita akan datang menghalangi kita untuk masuk neraka. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau bergelimang dengan Al-Quran. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita, sebagaimana doa kita. Kalau doa hatam Al-Quran salah satunya, Allahumma ja'al Quran lana sitram minan nar wa hijabam minan nar, ya, wa fukakam minan nar, semuanya itu. Kita ingin semoga itu semuanya, semoga kita diberikan hidayah Al-Quran, diperbaiki akhlak kita dengan Al-Quran, dan dijadikan kecintaan terutama di dalam hati kita adalah Al-Quranul Karim. Itu saja dari saya, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita inginkan, hajat kita selama bulan Ramadan ini diperkenankan oleh Allah SWT, karena bulan ini adalah bulan diijabahnya doa kita. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil 'ilmil ghaibi indak an taj'alil qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'an hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بنور وسر الفاتحة.